Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari sebelum kita mulai ibadah doa malam, pada malam hari ini kita akan sama-sama berdoa. Kami ada saat ini Tuhan adalah bukti kebaikan-Mu, bukti kasih-Mu, bukti pemeliharaanmu Tuhan. Terima kasih Bapak, oleh sebab itu kami datang ke hadirat-Mu, membawa ucapan syukur kami, membawa sembah kami di hadapan-Mu. Urapi Tuhan ibadah kami mulai awal sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Menyembahmu di sini.
kami pandang Tuhan, ketika mata kami terarah kepadamu, kami menjadi kuat. Walau 1000 rebah di kanan dan kiri kami, tetapi Engkau menjadi sumber kekuatan kami. Engkau sumber puji-pujian dan sukacita kami. Haleluya, haleluya. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Amin. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Amin. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari dengan keyakinan penuh katakan, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Amin. Ini yang menjadi dasar keyakinan kami, Tuhan. Kami tidak goyah, Tuhan, sebab Engkau yang menyertai kami. Terima kasih, Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur. Anugerah-Mu melimpah bagi kami. Dan saat ini Bapa, kami bersatu hati, kami bersepakat. Kami menabur doa buat bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus, mari berkati bangsa dan negara kami, Tuhan. Berkati pemerintahnya mulai dari pusat sampai ke daerah. Engkau mengurapi ya Bapak, terutama dalam menghadapi saat ini Bapak, virus corona ini Bapak, biar Engkau mengurapi para pemimpin kami supaya dapat mengambil satu tindakan yang tepat Tuhan, supaya wabah ini segera Tuhan dapat diatasi dengan baik Bapak. Terima kasih Tuhan, berikan roh takut akan Allah sehingga setiap apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka putuskan, semua diwarnai dengan kebijaksanaan yang dari Tuhan. Berkati pemimpin kami Tuhan, berkati juga Kota Malang Bapak, Kau jagai dalam setiap sektor kehidupannya, bidang ekonomi Tuhan, budaya, sosial Tuhan, pendidikan, semuanya Engkau melawat Tuhan. Kau pulihkan bangsa kami, Kau pulihkan kota kami Bapak, dipenuhi dengan kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa bagi gereja-gereja-Mu, biar ada satu kesatuan hati Tuhan. Gereja-gereja ini Bapak untuk meninggikan nama-Mu Bapak. Begitu pula gereja kami Tuhan. Kami berdoa buat setiap pergumulan yang ada, pergumulan gereja kami. Engkau yang campur tangan Tuhan. Kami percaya ketika Engkau campur tangan Bapak, segala-galanya pada akhirnya baik adanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati Bapak Ibu Gembala, berkati Wakil Gembala, baik penatua diaken Tuhan, para aktivis Tuhan, berjemaat Tuhan, semuanya Tuhan, Engkau melawat mereka Bapak. Setiap ibadah-ibadah komisi yang ada semuanya Tuhan, ketika mereka meninggikan Engkau, Engkau hadir Bapak dalam setiap ibadah kami. Dan sesuatu yang luar biasa Kau kerjakan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berdoa bagi setiap saudara kami yang saat ini mengalami pergumulan ekonomi Tuhan. Engkau yang memberkati, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kami. Engkau menyatakan kasih-Mu Bapa, di tengah-tengah kesusahan, di tengah-tengah padang gurun, selalu ada mujizat ketika kami berharap kepadamu. Terima kasih Bapa, yang sakit Tuhan, mari jamah Engkau lawat, Engkau sembuhkan. Yang terbaring Tuhan di ranjang orang sakit, Engkau bangkitkan ya Bapa. Biar nama Tuhan yang dipermuliakan. Tuhan, biar Engkau mengurapi setiap kami, memberkati setiap kami, jemaat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Kami mengucap syukur, juga sebentar kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Biar ketika telinga kami mendengar, iman kami boleh dibangkitkan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Oke, puji Tuhan, shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Sungguh luar biasa ya hari ini ya. Suasana di dalam ibadah doa malam ini sungguh luar biasa, berbeda ya. Bagi saya ini satu hal yang sebenarnya kita rindukan bersama-sama ya, karena sudah 2 bulan ini kita tidak bisa beribadah bersama-sama, tetapi kali ini suasananya bagi saya seperti diberkati ya, seperti dicas kembali. Dan saya percaya Bapak Ibu juga di rumah merindukan hal yang sama, untuk kita bisa segera bisa beribadah bersama-sama, dicas kembali ya. Ya, biarlah kita sama-sama berdoa supaya pandemi COVID-19 ini biar segera berlalu ya. Dan juga satu hal lagi yang kita sebagai orang percaya harus selalu ingat ya, kita harus selalu mengambil hikmah positifnya ya. Seperti Roma 8 ayat 28 dikatakan bahwa Allah turut campur dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita orang percaya, orang-orang yang mengasihinya. Amin. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu kasih Tuhan, juga tanpa terasa bahwa kita sudah hampir 4 minggu ini kita sudah melewati Paskah ya, melewati hari kebangkitan Tuhan. Kalau dihubungkan dengan ketika Tuhan masih ada dalam dunia ini, hari-hari ini merupakan hari di mana Tuhan itu terus-menerus menampakkan dirinya kepada banyak orang, kepada murid-muridnya, sampai kepada 40 hari kemudian Tuhan naik ke surga. Nah, ini artinya apa? Ini membuktikan bahwa Tuhan kita adalah Allah yang hidup dan Allah yang berkuasa ya. Kalau Tuhan kita sudah mati ya untuk menebus dosa kita, dan kemudian Dia bangkit ya untuk mengalahkan maut, mengalahkan kematian, mengalahkan dosa, mengalahkan setan, iblis dan para pengikutnya, dan kemudian Dia naik ke sorga ya untuk menyediakan tempat bagi kita semua. Sehingga ketika nanti semua sudah siap, maka Dia akan datang dengan cara yang sama. Oleh karena itu mari kita sama-sama yakinkan iman kita teguhkan bahwa Dia adalah juru selamat hidup kita ya, yang hidup dan yang berkuasa. Amin. Nah, puji Tuhan, malam hari ini kita akan sama-sama merenungkan satu hal. Saya ingin kita sama-sama belajar tentang 2 orang murid ya, yang pada waktu itu dia sedang mengalami kekecewaan, kesedihan ya, dia sedang mengalami patah semangat dan kemudian hilang harapan ya, dan kemudian dia pulang kampung ke Emmaus ya. Karena apa? Karena orang yang mereka harapkan, orang yang mereka jadikan panutan, yaitu Tuhan Yesus ya, orang yang mereka nantikan dan mereka anggap sebagai sang juru selamat yang akan membebaskan mereka dari jajahan Romawi ya, bahkan juga diharapkan mereka bisa menaikkan taraf hidup mereka ya, bahkan mungkin juga mereka sempat menjual semua hartanya dan pergi mengikuti Yesus, tetapi ternyata Yesusnya mati. Dan bahkan mayatnya pun juga hilang entah kemana ya, kemudian mereka jadi hilang harapan, patah semangat, dan mereka memutuskan untuk pulang kampung pergi ke Emmaus ya. Nah, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita baca di dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-13 sampai yang ke-21. Lukas pasal 24 ayat 13 sampai yang ke-21. Begini firman Tuhan. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?
Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Ya, amin. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dari pembacaan kita bisa melihat bahwa ternyata memang benar bahwa kedua murid ini mereka sedang hilang harapan, hilang semangat, ya, kecewa karena yang diharapkan hilang, yang diharapkan mati, ya, dan mereka pulang kampung, ya. Dan kemudian dikisahkan ketika mereka berjalan menuju ke Emmaus, ya, di tengah perjalanan tiba-tiba Yesus ada bersama-sama dengan mereka, dan Yesus berjalan bersama dengan mereka dan bercakap-cakap dengan mereka. Nah, yang anehnya di sini, ya, bahwa mereka tidak sadar dan mereka tidak tahu bahwa yang bersama dengan mereka itu adalah Yesus. Nah, ini anehnya yang kita akan sama-sama pelajari, ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah mereka ini benar-benar tidak mengenali Yesus? Ya. Nah, tentunya kita semua bisa menjawab, ya. Jelas mereka kenal Yesus karena mereka adalah muridnya Yesus. Ya. Murid dan guru pasti kenal dekat. Ya. Dekat sekali. Apalagi di ayat 19 itu dikatakan apa? Yesus itu adalah seorang nabi yang berkuasa, baik dalam pekerjaannya, perkataannya di hadapan Allah dan di hadapan seluruh bangsa Israel. Ya, artinya bahwa mereka ini benar-benar kenal. Dikatakan apa? Yesus adalah nabi. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, nabi itu, sebutan nabi itu pada waktu itu adalah sebutan yang sangat luar biasa, sangat agung, sangat tinggi. Karena apa? Pada waktu itu, ya, di akhir kitab Maleakhi dan Perjanjian Lama sampai zamannya Yesus lahir, itu kurun waktunya sekitar 400 tahun, ya. Dan masa itu disebut sebagai masa kekosongan, masa di mana Tuhan berdiam diri, tidak ada nabi yang turun. Jadi selama 400 tahun tidak ada nabi yang turun. Baru setelah Yesus hadir, maka Yesus disebut sebagai nabi. Jadi itu adalah satu gelar yang sangat tinggi, yang sangat agung. Ditambah lagi para murid mengatakan apa? Yesus seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaannya. Ya, artinya mereka tahu jelas pekerjaan Yesus. Yesus melakukan banyak mujizat, mengusir setan, ya, menyembuhkan banyak orang, membangkitkan orang dari mati menjadi hidup. Jadi Yesus itu berkuasa, ya. Dikatakan juga apa? Berkuasa dalam perkataannya. Ya, Yesus mengajar banyak orang dengan berkuasa, ya. Apa yang diajarkan Yesus bukan untuk dirinya tapi untuk memuliakan Tuhan. Ya. Jadi para murid ini benar-benar tahu siapa Yesus, karakternya Yesus, apa yang dilakukan Yesus, mereka tahu jelas. Bahkan lebih lagi bahwa mereka benar-benar tahu permasalahan yang sebenarnya. Permasalahannya apa? Ya, dikatakan ayat 20. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk disalibkan. Padahal yang menyalibkan, yang menganiaya, yang memaku Yesus di kayu salib tangan dan kakinya siapa? Yaitu prajurit Romawi. Tetapi mereka mengatakan apa? Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin kami. Artinya bahwa mereka ini benar-benar tahu permasalahan yang sebenarnya. Jadi, ya, kedua murid ini dia benar-benar tahu siapa Yesus, karakter Yesus, apa yang Yesus lakukan, bahkan yang sedalamnya pokok permasalahannya pun tahu. Jadi mereka tahu luar dalamnya Yesus. Nah, pertanyaannya apa? Kalau sudah tahu luar dalamnya Yesus, tetapi kenapa kok mereka tidak bisa mengenali Yesus? Nah, ini yang menjadi pertanyaannya. Ini yang menjadi pokok renungan kita malam hari ini. Mengapa? Apa? Nah, jawabannya adalah apa? Jawabannya karena mereka dibutakan. Mata rohani mereka dibutakan. Dibutakan oleh apa? Dibutakan oleh kelemahan iman mereka, dibutakan oleh ketidakpercayaan mereka, dibutakan oleh kekecewaan mereka, hilang harapan mereka. Sehingga mereka jadi tidak bisa melihat bahwa ini Yesus, tidak bisa melihat perkara-perkara ajaib. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, mereka ini hilang percaya. Ya, mereka tidak bisa mengenali Yesus oleh karena kelemahan iman mereka.
Sehingga mereka mulai apa? Meninggalkan persekutuan di Yerusalem. Mereka mulai meninggalkan persekutuan dengan saudara-saudara seiman. Ya. Nah, Yerusalem itu artinya apa? Yerusalem itu artinya adalah tempat orang menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan. Tempat orang-orang bersekutu, tempatnya orang-orang percaya, orang-orang beriman. Ya. Nah, dari sini kita bisa merefleksikan untuk hidup kita apa? Ya. Yaitu begini. Ketika kita dihadapkan dengan permasalahan, tantangan, masalah, pergumulan, jangan sekali-kali kita meninggalkan persekutuan dengan Tuhan. Jangan sekali-kali kita meninggalkan persekutuan dengan saudara seiman. Justru kita ini harus semakin ada di dalamnya. Ya. Kita harus semakin kuat, semakin erat melekat kepada Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan, semakin intim dengan sumber kehidupan itu. Karena siapa kita ini? Kita ini hanyalah debu dan tanah. Kita ini hanyalah manusia yang terbatas. Oleh karena itu kita harus semakin dekat. Ya, kita harus erat melekat. Kita harus menunjukkan hidup kita yang terus bergantung sama Tuhan. Tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Artinya apa? Kita harus menunjukkan hidup yang takut akan Tuhan. Amin ya. Nah, saya sampaikan satu hal yang sangat penting di sini. Ya, bahwa Tuhan itu ketika menolong, memberikan pemulihan, memberikan pertolongannya, berkat-berkatnya kepada kita, Tuhan itu menilai sikap hidup kita. Ya. Kalau kita punya sikap hidup yang takut akan Tuhan, ya, maka Tuhan akan menilai bahwa kita ini layak dipercaya oleh Tuhan untuk menerima pertolongan, pemulihan dan berkat-berkat Tuhan. Ya, kalau kita sebaliknya, maka Tuhan pun juga tidak mempercayai, menganggap kita tidak layak untuk menerimanya. Contohnya, contoh pemikirannya seperti ini. Kalau seandainya kita punya anak, ya, kita punya anak, dan kemudian anak kita anak yang baik, anak yang menurut, ya, anak yang hormat kepada orang tua, anak berbakti, anak yang bisa dipercaya, bisa diandalkan, mengasihi orang tua. Dan kemudian ketika anak itu membutuhkan sesuatu, Pak, saya minta tolong dibelikan HP dong, HP saya rusak. Ya. Minimal beli HP seperti saya, seperti HP ini. Ya. Dan kemudian papanya mendengar itu kira-kira seperti apa? Wah, anakku butuh HP, HP-nya seperti ini. Ya. Waduh, tak belikan, ya mungkin walaupun tidak punya pasti akan diadakan. Kalaupun ada dia akan berusaha memberikan yang lebih baik, yang terbaik. Wes tak belikan yang lebih baik dari HP ini HP-nya kurang bagus. Atau tak belikan yang termahal. Ya. Karena orang tuanya menganggap bahwa anak ini bisa dipercaya, anak ini bisa diandalkan, tidak bisa macam-macam. Nah, tetapi sebaliknya, kalau anak ini anak yang kurang ajar, anak ini anak yang durhaka, anak ini kalau mintanya gebrak-gebrak meja, tidak sayang sama orang tua. Ketika dia minta HP, kira-kira orang tua berpikir seperti apa? Pasti dia akan berpikir begini, waduh, tak belikan yang seperti ini nanti jangan-jangan dijual. Tak belikan yang mahal-mahal nanti dibikin yang macam-macam. Tak belikan yang murah-murah aja, yang jelek atau enggak usah dibelikan. Nah, pemikirannya seperti itu. Jadi sama, ketika kita ini ya dalam pergumulan masalah, ya, ketika kita mau menunjukkan sikap hidup yang benar di hadapan Tuhan, hidup yang takut akan Tuhan, hidup yang senantiasa bergantung kepada Tuhan, Tuhan menilai hidup kita. Ya, maka apa yang kita minta itu bahkan melebihi dari apa yang bisa kita bayangkan, melebihi dari apa yang bisa kita minta. Tuhan sediakan bagi kita. Amin. Ya, jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, ya, ketika kita dihadapkan dengan masalah, dihadapkan dengan pergumulan tantangan, jangan jauh dari persekutuan dengan Tuhan. Justru semakin dekat, semakin menunjukkan, ya, kita hidup takut akan Tuhan, ya, maka banyak hal-hal perkara ajaib yang di luar apa yang bisa kita bayangkan itu akan Tuhan sediakan bagi kita. Lalu yang kedua, jangan tinggalkan persekutuan dengan saudara seiman. Ya. Kita harus selalu ada bersama dengan mereka yang bisa kita percayai. Karena mereka yang bisa menasehati, mereka yang bisa menolong, mendukung, bahkan mendoakan kita. Bahkan kalau kita terperosok pun, mereka pun juga tidak segan untuk menarik kita. Ya. Jadi jangan jauh dari persekutuan dengan saudara seiman. Ya, jangan kita malah mengurung diri, mengunci diri, atau bahkan kita malah mencari jawaban di dunia. Ya, maka kita akan kecewa, kita akan sedih, kita akan akar kepahitan semakin dalam lagi. Ya. Jadi kita harus dekat. Ya. Oleh karena itu tantangan masalah pergumulan yang kita hadapi, kita harus terus ada dalam persekutuan. Ya, semakin dekat
di dalam persekutuan, baik di dalam persekutuan dengan Tuhan, dengan saudara seiman. Ya. Nah, kita kembali. Nah, jadi para murid ini tidak mengenali Yesus dan kemudian mereka bercakap-cakap sepanjang perjalanan. Ya. Nah, Yesus bercakap di sana pada waktu itu. Yesus langsung mengajarkan firman Tuhan. Ya, dia mengajar firman Tuhan, mengajarkan tentang Mesias. Memang yang Mesias itu harus menderita dan harus mati. Ya, dikatakan di ayat ke-32, ketika dua murid ini mendengarkan ajaran Yesus, apa yang terjadi? Ternyata hati mereka berkobar-kobar, ya, hati mereka bersemangat. Ya. Semangatnya yang hilang jadi muncul kembali, pengharapannya yang sudah hilang menjadi muncul kembali. Ya. Hatinya jadi bersemangat, ada sukacita. Artinya apa? Artinya bahwa kehadiran Tuhan itu memberikan dampak. Kehadiran Tuhan itu pasti ada dampak yang positif. Ada sukacita, damai sejahtera. Semangat yang patah menjadi semangat yang bergairah. Ya. Pengharapan yang sudah hilang menjadi pengharapan yang baru. Ya. Nah, oleh karena itu, ya, ketika kita dihadapkan dengan masalah tantangan, hadirkan Tuhan. Ya, hadirkan Tuhan di tengah-tengah masalahmu. Ya. Karena ketika Tuhan hadir di tengah-tengah tantangan masalah pergumulanmu, ya, kita akan merasakan sukacita, damai sejahtera. Kita akan merasakan semangat yang bergairah. Kita akan merasakan pengharapan yang baru. Dan juga jangan kita tinggalkan persekutuan, ya, dengan Tuhan. Jangan kita tinggalkan persekutuan dengan saudara seiman. Justru kita semakin erat, semakin ada di dalamnya, semakin kuat lagi. Ya. Dan kita akan melihat hal-hal yang luar biasa. Alami kuasa kebangkitan Tuhan, sehingga hidupmu akan menjadi hidupmu yang penuh dengan kemenangan. Karena Tuhan kita adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang sudah menang atas segala-galanya, yang sudah menang terlebih dahulu bagi kita. Amin. Kiranya perlindungan firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan bagi kita, untuk kita boleh terus maju, ya, apapun yang dihadapkan oleh kita, ya, pengujian apapun, tantangan masalah apapun, kita tidak akan goyah, ya. Bersama dengan Tuhan kita pasti akan menang. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Haleluya. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk persekutuan ibadah doa malam hari ini. Engkau ada di tengah-tengah kami, Engkau ada di tempat-tempat kami berada, di rumah-rumah kami masing-masing. Kami percaya setiap pemirsa, jemaat Tuhan yang mendengar, jemaat Tuhan yang melihat, Engkau juga melawat mereka semua. Engkau membuat iman mereka semakin teguh di tengah-tengah masa yang tidak menentu ini, serba sulit, serba sukar. Engkau membuat kami untuk tetap, oh Tuhan, kuat teguh beriman, bahkan membuat kami tampil sebagai orang-orang yang menang. Dan kami percaya Tuhan, masalah pandemi ini bukan membuat kami semakin undur, tetapi membuat kami semakin kuat, semakin maju lagi. Terima kasih, berkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani, Engkau mengurapi kami semua. Terima kasih, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, dan kami akhiri ibadah doa malam ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Terima kasih. Ya, kita akan berjumpa kembali dalam ibadah doa malam berikutnya.